Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, selamat malam. Kita bersyukur karena malam hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Dan masih bersama saya Pendeta Glenn Latuheru dalam program Bible and Coffee. Saudara dikasih dalam Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur karena hari-hari yang kami jalani, hari-hari yang kami lalui, kami boleh melaluinya, kami boleh menjalani dalam kasih setia Tuhan, dalam pertolongan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Betul masih ada badai yang harus kami lalui, betul masih ada pergumulan yang harus kami hadapi. Satu hal yang kami mengerti, firman-Mu memberikan kami kekuatan, firman-Mu memberikan kami hikmat untuk menyikapi setiap keadaan yang ada, dan firman-Mu menerangi kami untuk kami mengambil sebuah keputusan yang berkenan di hati Tuhan. Karena itu kami perlu firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami sehingga hari ini kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, yakni serahkan kepada ahlinya. Iya kan? Hidup kita Tuhan yang ciptakan, baik tubuh kita, fisik kita, maupun hari depan kita. Tapi di satu sisi kita juga mesti mengerti ada keputusan-keputusan yang kita ambil dengan bijaksana untuk menyerahkan segala apa yang kita hadapi dalam hidup kita untuk kita bawa kepada Tuhan. Karena saya percaya dalam kita mengiring Tuhan bukan berarti nggak ada masalah. Tetap dalam kita mengiring Tuhan, sekalipun kita bilang, wah saya doa pendeta 24 jam nonstop, saya berdoa, berpuasa, saya beribadah, saya lakukan kegiatan-kegiatan rohani, nggak sedikit pendeta. Tapi saya juga mengerti, saudara dikasih dalam Tuhan, bahwa terkadang ikut Tuhan itu harus dibentuk, ikut Tuhan harus diproses, ikut Tuhan harus dididik. Karena itu setiap hal yang kita hadapi, yang kita bilang, Tuhan saya udah gak kuat, saya udah gak sanggup, saya udah gak bisa, belajar untuk menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kenapa? Karena dalam kehidupan kita masalah itu selalu ada. Kapan masalah itu nggak ada? Nanti setelah kita tinggal di sorga tidak lagi ada masalah. Selama kita masih memijakkan kaki kita di muka bumi, selalu ada pergumulan, selalu ada masalah dalam kehidupan setiap kita, sudah dikasih dalam Tuhan. Karena itu yang penting, yang perlu kita ingat adalah bagaimana saya bisa menyelesaikan pergumulan saya, bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah saya. Itu yang menjadi target seseorang ketika orang itu menghadapi pergumulan. Dan ada banyak orang pada akhirnya menyerah di tengah jalan. Nah, ini yang akan kita sharing malam hari ini, sudah dikasih dalam Tuhan. Kenapa ada orang-orang yang bisa menyerah, berserah, menyerah di tengah jalan, bukan berserah justru kepada Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah berserah. Tapi ada banyak orang ketika menghadapi pergumulan berkata, saya udah gak kuat pendeta menghadapi suami saya udah nyerah menghadapi rumah tangga saya, udah kayaknya rumah tangga saya udah bakal hancur. Pendeta, lihat, kalau kita nggak mengerti bahwa ada satu pribadi yang berkata, mari kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu, kita nggak akan pernah kuat menghadapi masalah kita. Tapi jaminannya Alkitab bilang bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melebihi kekuatan kamu. Masalah pergumulanmu tidak akan melebihi kemampuanmu. Nah, itu sebabnya kita mesti mengerti akan pernyataan Tuhan Yesus. Nah, dalam Matius pasal 14 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Suatu kali Yesus suruh murid-murid untuk memberi makan 5.000 orang dalam pelayanan pada saat itu, saudara dikasih dalam Tuhan. Murid-murid stres, panik, kelagapan. Mereka bilang, guru, dari mana kita bisa beri makan banyak orang seperti ini? Dan hari sudah mulai gelap. Kita tidak tahu bagaimana cara memberi mereka makan. Tiba-tiba Andreas menemukan satu anak yang pada saat itu membawa 5 roti 2 ikan. Tapi mereka, sebagian besar mereka akan berkata, bagaimana kita bisa kasih makan orang-orang segini banyak dengan 5 roti 2 ikan. Cuma ini yang kita punya. Lihat, Matius 14 ayat 16 sampai 18. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu kamu pergi, tidak perlu mereka pergi.
Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Ada masalah yang besar pada saat itu. Murid-murid harus memberi mereka makan. 5.000 orang. Laki-laki, tidak termasuk perempuan, anak-anak. Dan yang ada pada mereka hanya 5 roti 2 ikan. Itu masalah yang begitu besar. Tapi Yesus tahu mereka bisa kasih makan orang-orang ini. Makanya ketika kekurangan ini, ketika masalah ini, mereka bawa kepada Yesus. Makanya Yesus bilang kan, bawalah kemari kepadaku di ayat 18. Sini, bawa kemari kepadaku. Maka yang terjadi adalah 5.000 orang makan sampai kenyang, bersisa 12 bakul. Dari mana? 5 roti 2 ikan. Kok bisa? Karena Yesus ajaib, Yesus Allah, Yesus luar biasa. Nah sekarang jadi bagian kita. Jadi pertanyaan maksud saya bagi setiap kita. Kita mau nggak menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan? Karena kalau kita serahkan kepada ahlinya, Dia itu pembuat mujizat, miracle worker. Sampai hari ini mujizat masih terjadi. Sekarang jadi pertanyaan, mau nggak kita serahkan masalah kita, pergumulan kita kepada Tuhan? Kalau kita mau menyerahkan, Tuhan buat sesuatu dalam hidup kita. Masalahnya, dari kita sulit untuk membiarkan Allah bekerja. Kita tidak mau berserah. Yang kita buat justru menyerah. Udah saya capek pendeta. Udahlah, kita cerai aja lah. Rumah tangga kita hancur kok. Udah nggak bisa lah. Nggak turut campur tangankan Tuhan dalamnya. Udahlah, hancur dagangan kita. Udah pandemik ini membuat kita susah. Karena kita nggak pernah menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Coba deh, bawa serahkan kepada ahlinya. Orang 5 roti 2 ikan aja bisa memberi makan 5.000 orang, bahkan sisa 12 bakul kok. Kalau engkau serahkan itu ke dalam tangan Tuhan, Tuhan akan buat sesuatu yang gak pernah kau pikirkan sudah dikasih dalam Tuhan. Gak akan ada pintu yang tertutup kalau engkau belajar untuk menyerahkan masalahmu kepada Tuhan. Makanya Petrus bilang dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu, segala masalahmu, segala pergumulanmu, bawa sama Yesus. Kenapa? Sebab Yesus yang memelihara kamu. Sama-sama bilang sama saya, Yesus yang pelihara hidup saya. Sama-sama bilang sama saya, Yesus yang memelihara hidup saya. Amin. Ya, karena Tuhan yang memelihara hidup kita, maka kita belajar untuk terbuka, belajar untuk berserah. Yesus ahlinya adalah membuat mujizat, saudaraku. Serahkan pergumulanmu pada ahlinya. Jangan pakai kepintaranmu, jangan pakai kehebatanmu. Oh, saya masih punya kok kenalan-kenalan orang yang hebat. Saya masih punya kok link-link yang saya bisa buat pakai, buat menolong saya cari kerja, buat menolong bisnis saya. Hei, Alkitab katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Belajar untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Karena kita tahu Yesus Kristus ahli dalam membuat mujizat. Maka bawa setiap ketakutan dan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Karena kita tahu Yesus Kristus ahli dalam membuat mujizat. Jangan pernah berpikir sudah tidak ada jalan keluar. Stop punya pikiran tidak ada jalan keluar dalam hidupmu. Ada banyak orang saking takutnya akhirnya mulai memperkatakan perkataan yang sebenarnya tidak perlu keluar dari mulutnya. Saking takutnya. Jangan pernah berpikir bahwa tidak ada jalan keluar dalam hidupmu. Selama engkau punya Yesus, engkau punya jalan keluar. Selama engkau mengandalkan Yesus, maka selalu ada jalan keluar dalam hidupmu. Hari ini, secara khusus di malam hari ini, bukan suatu kebetulan kita mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang hari-hari ini mungkin sedang mengalami tekanan. Engkau yang hari-hari sedang tidak tahu arah mana yang harus engkau lakukan, arah mana yang harus engkau jalani. Engkau yang hari-hari sudah tidak tahu lagi kemana engkau minta pertolongan. Bukan suatu kebetulan engkau mendengarkan siaran ini. Jika itu adalah dirimu, taruh tangan kananmu di dada. Bapa hamba berdoa buat setiap sobat maestro yang hari-hari ini sedang tertekan, yang hari-hari sedang mengalami masalah yang sudah tidak lagi kuat mereka hadapi. Mereka mendengarkan firman-Mu. Mereka diingatkan bahwa masih ada Yesus, masih ada ahlinya, pembuat mujizat dalam kehidupan kami. Karena itu kami mau berserah, kami mau mengandalkan Tuhan, kami mau membawa setiap kekhawatiran, ketakutan kami mau membawa setiap kecemasan yang ada di otak pikiran kami untuk kepada Tuhan kami serahkan. Karena kami tahu Tuhan sanggup buka jalan, Tuhan sanggup buat jalan keluar. Hamba berdoa buat umat-Mu ya Allah, di dalam nama Yesus, terbuka jalan-jalan keluar dalam hidup mereka. Karena mereka mengandalkan Tuhan. Karena mereka membuat hidup mereka di tangan Tuhan. Mereka serahkan pergumulan mereka. Mereka serahkan masalah mereka kepada-Mu ya Bapa.
Dan kami percaya sampai hari ini, Yesus kami membuat mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.